Halo semua, ketemu lagi kita di channel Andri Sugianto. Seperti biasa kita bakal ngasih tutorial tentang apa ya? Ya apa aja lah selagi bisa tutorial. Kali ini kita ngasih tutorial bagaimana caranya memilih toko yang terpercaya gitu kan. Di Shopee yang insya Allah kalau tiap belanja pakai cara-cara ini sih aman aja gua gitu kan. Jadi kayak mana sih gitu kan misalkan kita mau beli barang tuh banyak tuh barangnya macam-macam, ada yang kok ini harganya bisa murah sih gitu kan, kok yang ini mahal tapi kok pembelinya banyak gitu kan. Nah, jadi langkah-langkah milih tokonya sih kalau gue pribadi kayak gini ya. Contohnya misalnya kita masuk ke Shopee dulu ya. Yang pertama dari toko gue sendiri lah ya, masuk ke toko saya ya, misalkan ini dia. Nah di sini kan ada penilaian toko ya. Jadi yang pertama dilihat itu seenggaknya itu toko itu udah ada star lah ya di sininya nih, star seller. Itu menandakan kalau toko itu aktif gitu, jadi udah terpercaya lah walaupun belum Shopee Mall gitu kan. Karena kalau Shopee Mall itu kayak harus ada lebih dari itu gitu kan. Nah kalau dilihat udah star seller itu sama pembeliannya juga itu udah lumayan sedikit agak rame lah. Nah, terus kita lihat dari performa chat. Performa chat itu menandakan bahwa toko ini nih misalkan ditanya itu responnya itu lumayan cepat gitu loh. Jadi usahain performa chatnya itu yang di atas 80 90-an lah kalau gue pribadi nyarinya. Jadi kalau kita tanya itu dia ngeresponnya cepet gitu kan. Udah itu dari penilaian sini nih. Penilaian ini seenggaknya itu di atas 4.6 lah, minimal ya, kayak toko ini lah 4.7 gitu kan. Karena kalau apalagi kalau dia di bawah 4 itu agak meragukan banget kalau gue pribadi gitu kan. Ternyata banyak lah orang yang komplain gitu kan dari produk-produk yang dibeli di toko ini. Ya kadang juga sih beli yang 4.5, cuman kan setidaknya dari produk yang kita mau beli kita lihat juga review lagi gitu kan. Kalau di pengikut ini menurut gua opsional ya, cuman kalau lebih toko itu banyak banget pengikutnya bisa dibilang ya punya nilai lebih lah. Contohnya di ini toko gua ini cuman 150 kan terhitung dikit tuh, tapi ya alhamdulillah dari performa chatnya kita ketolong sama dari penilaian pembeli ketolong. Apalagi sekarang udah star seller ya. Ya setelah itu kita cari ke produknya ya. Nah jadi kalau dirasa itunya oke, produk yang tadi kita mau beli kita lihat juga. Nah di sini kan udah jelas star sellernya kelihatan dari produk yang kita mau beli. Terus dari penilaian produk, tadi kan penilaian tokonya 4.7 ya. Nah sekarang penilaian produk itu di sini jelas kelihatan 4.8 ya bintangnya ya. Itu menandakan bahwa dari 130 terjual ini banyaklah orang suka daripada nggak sukanya gitu kan. Nanti kelihatan dari mana sih yang orang nggak suka gitu, dari mana sih orang yang suka gitu kan. Nah jadi kalau udah terjualnya 130 ini kan terjual, ini cuman contoh satu produk ya, ada produk-produk yang lainnya lagi kan. Nah, ini 4.8 udah oke. Terus kita lihat dari review atau penilaian dari produk tersebut. Nah, di sini kan udah titik 48, dari 130 terjual ini ternyata ada 27 orang yang memberi ulasan. Kita lihat ulasannya. Kenapa ulasan ini perlu dilihat? Yaitu supaya tahu dari konsumen atau pembeli sebelum kita mau beli gitu. Jadi udah kelihatan gitu kan. Nah, di sini misalkan dari ini Azra 1616 ini. Dia ngasih review kalau udah datang dong, bagus, murce, barang murah tanpa murahan. Terima kasih toko, next order lagi. Nah jadi ini orang ini udah seneng lah, sesuai katanya produknya gitu kan. Intinya itu barangnya itu murah tapi nggak murahan gitu, dan kemungkinan besar dia kedepannya order lagi kata dia. Habis itu dari Ana sekian ini, alhamdulillah sudah sampai, dapat bonus cincin, terima kasih kata dia kan. Gento dari Bedahadan katanya bagus gelangnya,
Nah, jadi kan dari beberapa ini kita udah kelihatan tuh kan, kalau orang-orang yang beli ini suka dengan toko ini gitu kan. Sama bisa kita lihat nih, di sini kan ada bintang 5, bintang 4, bintang 3. Nah, habis itu kita lihat nih dengan foto di sini. Nah, dengan foto ini adalah foto-foto yang real pic difotoin oleh pembeli gitu kan. Jadi kalau kita ngeliat fotonya dari foto toko itu kemungkinan besar udah diedit. Kayak gua sendiri itu kayak pencahayaannya udah ditinggiin dikit atau diturunin dikit sesuai supaya enak dilihat gitu kan. Nah, cuman kalau dari review ini fotonya itu real dari pembeli gitu. Jadi kalau kita mau beli baju atau beli apa, lihat aja foto dari ini penilaian konsumen sebelumnya gitu kan, reviewnya gitu kan. Nah, jadi udah kelihatan, walaupun kadang-kadang review itu aneh nih, kayak ini kan belinya gelang, kenapa reviewnya kucing gitu kan. Jadi kita lihat yang foto gelangnya gitu kan. Nah, jadi kayak yang ini gitu kan. Nah, jadi gelang itu ternyata seperti ini gitu. Jadi boleh percaya di foto, cuman lebih mau ngelihat realnya itu ke ini penilaian ya. Nah, terus ini kan kalau tokonya udah ketemu, misalkan kita nyari gitu barang yang tokonya sendiri kita belum tahu gitu kan, toko yang mana gitu kan. Misalkan di sini kita nyari keranjang tengah legenda ini ya. Nah, misalkan aja ini ya. Nah, di sini kan banyak banget tuh. Memang kita nggak tahu tuh toko yang mana tuh kan. Ada yang jual 95.000, ada yang 176.000. Di marketplace ini mahal belum tentu bagus ya, kalau nggak pinter-pinter milih tokonya juga. Nah, yang pertama ya seenggaknya kalau gue pribadi sih nyari yang star seller ya. Jadi ininya di filter ini kita klik star seller. Terus ini kan udah lumayan banyak. Nah, jadi kalau kamu orang milih di sini dua produk di atas ini ya, itu tuh belum tentu dia yang bagus gitu kan. Cuman kenapa dia bisa paling atas? Karena dia tuh ngiklan nih. Di sini kelihatan ada iklannya kan. Nah, karena dia tuh berbayar makanya dia taruh di atas gitu. Jadi bisa jadi dia bagus, cuman belum tentu bagus gitu ya. Misalkan kita klik nih. Nah, dia 47 ya. Ternyata beneran bagus gitu kan. Duk Garage nama tokonya. Nah, kayak penilaiannya ini ternyata bagus, catnya juga bagus. Ini bagus. Jadi kalau kamu mau beli di sini ya bisa juga gitu kan. Cuman ingat yang di atas belum tentu bagus, cuman kebetulan yang kita pilih ternyata bagus ya. Coba yang sampingnya lagi. Nah, ini juga bagus, oke. Oh, ini sama satu toko, berarti toko ini ngiklan dua produk ya. Cuman sebelum ke yang paling atas gue biasanya ngeliat yang di urutan ketiga dan keempat. Untuk referensi ya tetap gue klik juga yang situ untuk ngeliat doang. Cuman kalau dia nggak sesuai baru gue ke nomor 3 dan nomor 4, karena yang di nomor 3 dan 4 ini dia nggak ngiklan. Nah, cuman kan di ternyata penilaiannya 4.6, jadi Anggora memilih toko yang sebelumnya tadi gitu kan. Cuman kalau memang dikira nggak ada yang lebih bagus dari 4.6 ya pilih ini nggak apa-apa. Cuman kalau gue pribadi sih lebih milih yang ya cari yang sebagus-bagus mungkin lah gitu kan. Setelah itu biasanya gue milih di filter terlaris. Kenapa milih terlaris itu? Karena supaya produk-produk yang paling banyak pembelinya gitu loh. Misalkan ini, kenapa orang nyarinya keranjang legenda kok keluarnya sayap ya gitu kan. Karena dia ini ngiklan menggunakan kata kunci di antara kata keranjang tengah legenda ini. Makanya dia bisa nongol di atas. Di sini kan kelihatan tuh ada bacaan iklan, itu berbayar. Ini juga. Jadi oke, jadi apa sih itu poin-poin yang perlu kita perhatikan ini tuh dari produk itu pilih yang star seller minimal menurut gua sih. Habis itu nyari penilaian produknya. Habis itu jadi kalau penilaian produknya itu minimal di atas 4 itu ya 47 lah. Kalau gue pribadi 46 oke bisa, tapi kalau gue pribadi pilih 47 ke atas. Udah penilaian produk, habis itu pilih respon chat. Fast responnya itu seenggaknya di atas 90-an kalau gua.
Ya kalau kamu orang udah nggak ada barang lain, pilihan toko lain, ya bebas sih. Udah itu udah dari penilaian mana tadi, yang pertama tadi dari dari star seller, penilaian toko, penilaian produk, habis itu fast responnya oke, habis itu penilaian toko, dan dirasa keempat itu cocok. Nah, jangan lupa lihat foto produk realnya itu di penilaian tadi ya, di ulasan pembeli sebelumnya. Jadi kalau di kelima ini sudah oke, gue yakin sih pedagang itu oke juga gitu kan, no tipu-tipu. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini ya tutorial kali ini, cara milih toko di Shopee yang oke, yang baik, yang no tipu-tipu, dirasa cukup. Jangan lupa kalau kalian suka tutorial kali ini, di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe juga, hidupkan tanda loncengnya. Dan ku akhiri, terima kasih. Hello, bye bye, sampai jumpa di video next selanjutnya.